这场原来失去了一切，这无为凤台都是个当一轮的好材料的修士，必之。Setelah kejadian yang begitu sangatlah mengenaskan menimpa kepada Wang Lin, 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara Sujaku, ada seorang pemuda dengan banyak luka di wajahnya hingga terlihat begitu buruk rupa, yang tak lain itu adalah Wang Lin. Lalu ada seseorang gadis datang untuklah menghampirinya, serta menyuruh Wang Lin atas perintah ayahnya untuklah makan bersama. Ingat ya guys, untuk saat ini kultivasi dari Wang Lin sudah benar-benar hancur, yang dimana ya sebetulnya dia telah menjadi manusia fana atau ya manusia seperti kita. Tetapi kan kalau dalam dunia Tonghua, manusia fana itu disebut sebagai manusia sampah di mata para kultivator. Jadi untuk saat ini Wang Lin hanyalah mengikuti perintah dari tuannya. Sesampainya di sana, gadis tersebut terus-terusan mengejek Wang Lin, membuat ayahnya sungguh begitu sangatlah marah dan ibunya menyuruhnya untuklah makan di dalam. Di saat itu juga, Wang Lin mengambil sebuah mangkuk makanannya dan langsunglah duduk di atas batu, sembari mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya setelah diburu oleh sekte Suiyu dan leluhur dari klan iblis raksasa, membuat dirinya sangatlah terluka parah hingga wajahnya pun buruk rupa karena efek dari domain milik dari Li Yuanfeng. Lalu untuk jiwa asalnya juga telah mengalami sebuah kerusakan, serta energi spiritualnya benar-benar menghilang. Serta untuk tubuh aslinya sendiri telah terkena dampaknya, yang membuat tubuh aslinya atau tubuh dewa kuno Wang Lin telah tertidur untuk cukup waktu yang begitu lama, dan sama sekali tidak bisa untuklah dipanggil. Beruntungnya saja, Wang Lin bertemu dengan pria tersebut, yang kebetulan dia adalah seorang dokter dan dirawat olehnya hingga sekarang. Selama sebulan ini juga, Wang Lin teruslah memikirkan cara untuk memulihkan kultivasinya, dan juga 9 tahun yang akanlah datang tentang Li Muan, yang dimana ya sebuah siklus surgawi akan terjadi guys. Keesokan harinya, pria tersebut pergi ke dalam hutan untuklah mengumpulkan tumbuh-tumbuhan atau ramuan ya. Sementara itu untuk Wang Lin mencoba berkultivasi di dalam gudang kayu, namun tidak ada hasilnya sama sekali. Karena untuk saat ini dia 11-12 dengan manusia fana. Alhasil ya dia mencoba untuk beristirahat cukup lama dengan cara berjalan keluar. Dia melihat gadis itu dan langsunglah mengejek Wang Lin, membuat ibunya langsunglah marah besar dan menasihati kepada anaknya kalau dia tidak boleh untuklah mengejek orang dewasa dan berikanlah hormat kepada orang yang lebih dewasa kepadanya. Dan dia pun diperintahkan oleh ibunya untuk meminta maaf kepada Wang Lin. Hal inilah yang membuat anaknya menjadi begitu sangatlah kesal kepada orang tuanya. Padahal dia ini adalah anaknya, seharusnya untuk kedua orang tuanya ini terus-terusan memihak kepada Wang Lin. Dia juga telah merasa sejak kehadiran dari Wang Lin membuat dia terus-terusan dimarahi orang tuanya, sehingga timbullah sebuah benci dan juga dendam kepada Wang Lin. Tetapi ya untuk gadis satu ini masihlah menyimpan semua dendam tersebut di dalam hatinya. Ya tinggal tunggu meledak saja ya, karena itu adalah ibaratkan bom waktu, sewaktu-waktu bisalah meledak kapanpun guys. 1/2 bulan pun telah berlalu, tubuh Wang Lin mulai begitu membaik berkat obat dari sang dokter. Dan pada malam harinya, Wang Lin mencoba untuklah pergi dari sana. Iya, Wang Lin juga salah sih, nggak tahu terima kasih guys. Namun yang pasti, Wang Lin telah meninggalkan kediaman tersebut. Selama dalam perjalanan, Wang Lin banyak sekali beristirahat karena kondisinya yang sudah benar-benar rapuh, membuat kekurangan tenaga seperti layak manusia yang sudahlah menua guys. Di saat itu juga, dia teringat akan dirinya pada 500 tahun yang lalu saat ditolak oleh sekte Heng Ye. Setelah 7 hari berjalan, Wang Lin masihlah berada di jalan utama. Wang Lin mempunyai pikiran untuk masuk ke dalam sekte lokal untuklah membantunya berkultivasi. Namun dengan tubuhnya sekarang, dia pasti sangatlah tahu siapa yang mau untuklah menerima dengan kondisi seperti ini. Dan jika ada yang mau untuklah menerimanya, kemungkinan sekte ini adalah sekte yang begitu sangatlah bodoh,
Sebab ya, untuk meningkatkan kultivasinya ataupun memulihkan kultivasinya, pasti membutuhkan sumber daya yang cukuplah banyak guys. Namun, Wang Lin sangatlah percaya ada satu sekte yang akanlah mencoba menerima dirinya. Jadi dia tidak boleh putus asa, sebab dia sangatlah bertekad akanlah membalas perbuatan dari sekte salju atau Sueyu dan klan iblis raksasa. Dia akanlah membalasnya beratus-ratus kali lipat dari apa yang diperbuat kepadanya. Namun secara tiba-tiba terdengarlah suara kaki kuda menghampiri Wang Lin dan seseorang berkata kalau Wang Lin cocok untuklah menutup pintu masuk bagi perusahaan kekuatan surgawi untuklah dirampok. Dan dia melihat kalau barangnya ini telah dicuri oleh seseorang membuat Wang Lin menjadi begitu sangatlah kesal. Namun ya dengan dirinya yang sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun dan hanya pasrah begitu saja. Lalu gerombolan tersebut juga datang dan juga ada bos besarnya yang menyuruhnya untuklah membawa tubuh Wang Lin. Sesampainya di pintu masuk, Wang Lin langsunglah dipaksa serta disiksa oleh salah satu orang hingga dirinya semakinlah terluka parah dan terlihat seperti mayat yang tidaklah berdaya. Di saat itu juga, Wang Lin hanya bisa diam saja dan menahan rasa sakit walaupun niat menghabisinya sudah begitu sangatlah memuncak. Tetapi apa daya, dia tidak bisa mengeluarkan energi spiritual yang layaknya seperti manusia sampah ya. Manusia pada umumnya saja ya sebetulnya bisa untuklah melawan, tetapi untuk Wang Lin sama sekali tidaklah bisa. Setelah itu mereka pun meletakkan Wang Lin di tengah jalan dan mereka pun langsunglah bersembunyi. Yang dimana ya saat ini Wang Lin hanyalah dijadikan sebuah tumbal agar ada salah satu orang yang mencoba untuklah membantunya dan nantinya orang tersebut akanlah dirampok. Dan benar saja ada salah satu orang yang mencoba untuklah membantu Wang Lin karena benar-benar begitu kasihan. Tetapi ya orang tersebutlah yang menjadi korban untuk dirampok guys. Kebetulan orang tersebut juga memiliki hubungan dengan perusahaan surgawi. Jadi ya ini juga termasuk bagian dari rencana mereka. Lalu tubuh dari Wang Lin langsunglah dioleskan beberapa pasta, yang dimana pasta tersebut berubah menjadi sebuah gas beracun. Dan di saat itu juga lah para perampok yang sudah memakai topeng anti beracun, mereka langsunglah melancarkan aksi perampokannya. Dengan sesingkatnya, mereka pun berhasil untuklah menjara, bahkan membawa 3 wanita yang berada di dalam gerbong surgawi. Setelah misi perampokan mereka selesai, Wang Lin juga dibawa pergi kembali, karena menurut mereka, Wang Lin masih bisa untuklah digunakan guys. Dan singkatnya, mereka pun sampai di desa awan api. Di sana, untuk orang-orang yang telah membawa wanita langsunglah membawanya pergi. Sedangkan Wang Lin digantung di penjara air dengan menyisakan kepalanya yang berada di atas air. Dan juga dia mengetahui kalau tas pegangannya telah dicuri oleh para perampok. Namun tiba-tiba, Wang Lin merasakan sesuatu pada air di penjara tersebut. Yang ternyata ya untuk air tersebut mengandung sebuah energi spiritual yang lebih padat dari tempat yang pernah dia temui. Bisa dikatakan ya, sebuah kesialan telah membawa sebuah keberuntungan. Dan secara kebetulan di atas langit desa awan api, Liu Mei sedanglah terbang di atasnya guys, di mana dia masihlah mencari keberadaan dari Wang Lin. Namun sampai saat ini, dia belum sama sekali menemukan keberadaannya, karena dia telah kehilangan jejak energi spiritual dari Wang Lin. Kembali kepada Wang Lin yang telah mengetahui kalau air ini terdapat sebuah energi spiritual, dia pun merasa begitu sangatlah senang dan dia langsunglah buru-buru mulai berkultivasi. Meskipun ada sebuah penghalang yang begitu tipis menahan energi spiritual masuk ke tubuh Wang Lin, tetapi dia tetaplah berusaha keras dan bisa untuk berkultivasi secara perlahan-lahan. Malam pun tiba, desa awan api yang melakukan sebuah pesta atas berhasilnya perampokan mereka. Di dalam pondok, duduklah seorang pria yang bertubuh besar sedang melihat hasil jarahannya. Dan tibalah pada tas milik dari Wang Lin, pria tersebut begitu sangatlah kebingungan karena tas tersebut sangatlah sulit untuk dibuka. Walaupun sudah menggunakan berbagai cara, sama sekali tidaklah berhasil. Akan tetapi ya, perjuangan dia tidaklah sia-sia.
dia berhasil membukanya dengan mengiris dengan pedangnya, dan keluarlah beberapa harta karun dari tas penyimpanan dari Wang Lin, membuat pria tersebut ataupun bos besar menjadi begitu terkejut-kejut. Namun bukannya dia berpikir kalau ini akan menjadi malapetaka untuklah dirinya, dia malah memperlihatkan sifat keserakahannya karena untuk harta karun yang dimiliki oleh Wang Lin itu bisa dikatakan sebagai harta karun sejati. Lalu dia kembali ke tempat penjara Wang Lin dan bertanya-tanya kepadanya dari mana dia mendapatkan harta seperti ini. Sayangnya setelah dia sampai di sana, tubuhnya langsunglah mendapati sebuah tekanan spiritual yang cukuplah kuat. Ternyata untuk Wang Lin, dia telah selesai untuklah memulihkan kultivasinya. Tetapi ini masihlah belum sepenuhnya guys. Melihat tubuh dari Wang Lin melayang, membuat pria besar ini menjadi begitu sangatlah ketar-ketir. Dan dia mencoba untuklah melarikan diri dari sana. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Karena untuk saat ini, Wang Lin sudahlah dipenuhi dengan niat menghabisi. Karena dia sudah begitu sangatlah kesal kepada mereka telah memperalat dirinya serta menyiksa dirinya, maka dia juga akanlah membalasnya. Sehingga tangan dari Wang Lin langsunglah dijulurkan dan dia pun langsunglah meremasnya, membuat kepala pria besar tersebut langsunglah hancur total. Gila. Setelah dia berhasil menghabisi pria besar tersebut, ternyata ada salah satu penjaga di sana yang melihat aksi tersebut. Dan ketika pria ini menginginlah melarikan diri, Wang Lin langsunglah berada di depannya dan mengambil nyawanya dengan begitu mudah. Dan kali ini dia telah menghabisi 2 orang sekaligus. Namun ya, untuk energi spiritualnya sudahlah hampir habis. Wang Lin pun mengambil tas penyimpanannya dan mengerahkan semua energi spiritual untuklah mengeluarkan binatang nyamuk dengan ukuran yang mengecil. Karena ya ini semua sesuai dengan energi spiritualnya ya guys. Dan ada salah satu penjaga yang melihat nyamuk tersebut langsung pingsan begitu saja. Dan suara raungan marah nyamuk terdengar hingga ke desa. Melihat tuannya yang melemah, membuat dia menjadi begitu sangatlah marah besar dan langsunglah menghisap penjaga hingga menyisakan tulang belulang saja. Lalu, binatang nyamuk ini keluar dari penjara dan membuat para warga ketakutan untuklah melihatnya. Di saat itu juga, Wang Lin melihat ke arah pria yang melukainya. Dengan segera, dia menyuruh untuklah nyamuknya untuk menghabisi nyawanya dengan begitu kejam. Setelah dari semua itu, ada seorang juru tulis memohon kepada Wang Lin untuklah jangan menghabisi nyawanya. Di sini Wang Lin mengetahui kalau dia adalah seorang juru tulis di mana sekarang dia berada. Si juru tulis memberitahunya kalau dia sekarang berada di negara Pilu, masih di bagian planet Sujaku. Setelah itu, Wang Lin menyuruhnya untuklah membuat galian di penjara agar air yang keluar lebih banyak lagi. Si juru tulis pun langsunglah berkata dengan ketakutan kalau mereka membutuhkan waktu 1 hari untuklah membuatnya. Tetapi Wang Lin tidak begitu mempermasalahkannya, sehingga beberapa penjaga yang masihlah hidup, mereka bekerja di bawah naungan dari Wang Lin. Jika ada yang macam-macam, ya sudah pasti binatang nyamuknya lah yang akan mengisap mereka sampai menjadi tulang. Dan singkatnya, 1 hari pun telah berlalu. Penjara tersebut sudah menjadi sebuah sumur yang begitu dalam. Di saat itu juga, Wang Lin kembali untuklah masuk dan mulai untuklah berkultivasi. Sedangkan para warga mulai mundur perlahan-lahan hingga tidak ada satupun dari mereka yang inginlah berada di sana. Dan mereka pun cepat-cepat untuklah melarikan diri dari desa awan api. Namun suara Wang Lin pun terdengar dengan berkata, mereka tidak diizinkan untuklah pergi dari desa ini. Dan siapapun yang berani untuklah keluar, maka nyawa mereka akanlah menjadi bayarannya. Sehingga ya mereka tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa untuklah pasrah saja dan kembali ke desa serta melakukan kegiatan semestinya. Setelah 2 bulan berlalu, Wang Lin membuka matanya dan semua lukanya pun sudah sembuh. Namun untuk domain dari Li Yuanfeng sama sekali belum bisa untuklah dihilangkan.
Dan untuk kondisi saat ini, bisa dikatakan Wang Lin baru saja pulih, bukan pulih sepenuhnya. Sebab untuk saat ini, rananya benar-benar anjlok sampai tahap kedua kondensasi Qi. Dimulai dari 0 ya guys. Dan saat ini tujuan Wang Lin yang pertama adalah untuk menyembuhkan jiwa asalnya agarlah dia bisa masuk ke mutiara penantang surgawi agar pemulihannya benar-benar lebih cepat. Lalu Wang Lin langsunglah masuk lebih dalam ke dalam sumur dan mulai untuklah berkultivasi lagi. Dan Mimin akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.